Transfer Nico Williams memasuki tahap akhir. Baik Barcelona maupun sang pemain berkomitmen penuh terhadap kepindahan tersebut. Kini menurut laporan Sport, Nico Williams dan Barcelona telah berupaya menyesuaikan struktur gaji untuk memungkinkan pendaftarannya. Tekad sang pemain terbukti penting untuk menyelesaikan perekrutan musim panas ini. Barcelona dan Nico dengan cepat mencapai kesepakatan mengenai jumlah gaji akhir dan durasi kontrak. Pemain berusia 22 tahun tersebut akan menandatangani kontrak selama 6 tahun. AC Milan dan Como telah mencapai kesepakatan transfer Alvaro Morata. Akan tetapi kepindahan Morata ke Como terancam tidak bisa terlaksana. Morata menghabiskan paruh kedua musim 2024-2025 bersama raksasa Turki Galatasaray. Kontrak peminjaman Morata di Galatasaray akan habis pada Januari mendatang. Calcio Mercato mengatakan bahwa Galatasaray tidak mau begitu saja melepas Morata. Mereka menuntut adanya biaya kompensasi dari AC Milan untuk memutus kontrak peminjaman Morata. Morata sebenarnya tampil cukup apik, namun ia tidak merasa nyaman bermain bersama AC Milan dan memilih hengkang pada Januari 2025. Arsenal mendapatkan kabar menggembirakan dalam misi transfer musim panas ini. RB Leipzig dikabarkan bersedia menurunkan harga bandrol Benjamin Sesko, target utama The Gunners di posisi striker. Menurut media Jerman Bild, sebelumnya Leipzig disebut meminta 80-100 juta euro untuk melepas pemain berusia 22 tahun itu. Namun kabar terbaru menyebutkan bahwa The Gunners mungkin hanya perlu merogoh kocek sekitar 70 juta euro untuk memboyong sang striker. Sesko sendiri masih terikat kontrak hingga 2029. Dengan harga yang lebih realistis, Arsenal kini memiliki peluang lebih besar untuk merekrut sang pemain. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, Inter Milan dikabarkan telah menambahkan nama Rasmus Højlund ke dalam daftar incaran penyerang mereka di bursa transfer musim panas ini. Nerazzurri bahkan telah menghubungi Manchester United mengenai kemungkinan kepindahan Højlund. Namun, Setan Merah mematok harga sekitar 45 juta euro, sementara itu Inter lebih memilih transfer pinjaman dengan opsi atau kewajiban untuk mempermanenkan kontrak tahun depan. Rasmus Højlund mengalami pasang surut sejak bergabung dengan Manchester United dari Atalanta pada Agustus 2023 lalu. Klub peserta La Liga Celta Vigo kabarnya tertarik untuk mendatangkan Brian Zaragoza dari Bayern Munich pada bursa transfer musim panas tahun ini. Namun belum diketahui ia akan didatangkan dengan status sebagai pemain pinjaman dengan kewajiban pembelian atau transfer langsung secara permanen. Pindah ke Spanyol bisa menjadi opsi terbaik bagi Zaragoza. Bermain di La Liga juga bukan hal baru bagi Zaragoza karena sebelumnya ia pernah berstatus sebagai pemain Granada. Ia juga pernah dipinjamkan Bayern ke Osasuna pada musim 2024-2025 lalu. Juventus dikabarkan ikut dalam perburuan tanda tangan gelandang RC Lens Neil El Ainoui. Menurut laporan Calcio Mercato, Bianconeri turut mengagumi pemain asal Maroko tersebut. Si Nyonya Tua memang berpotensi memerlukan gelandang baru karena hendak menjual Douglas Luiz yang gagal total di musim debutnya bersama Juventus. El Ainoui tampil apik di Ligue 1 dengan mencatatkan 8 gol dan 1 assist pada musim lalu. Dia direkrut RC Lens hanya seharga 600.000 euro saja dari AS Nancy pada 2023. Namun kini harga pasarannya telah mencapai 10 juta euro menurut Transfer Market. Tottenham Hotspur dikabarkan membuka peluang untuk melepas Radu Dragusin ke klub lain pada jendela transfer musim panas tahun ini. Menurut laporan Graham Bailey dari TBR Football, Spurs bahkan telah menyiapkan 2 pemain muda potensial sebagai pengganti. Dragusin yang kini berusia 23 tahun sangat membutuhkan waktu bermain reguler di tahap karirnya saat ini untuk mengembalikan performanya ke jalur yang benar. Ia perlu bergabung dengan klub yang dapat memberinya kesempatan bermain secara rutin. Tottenham sendiri tampaknya telah kehilangan kepercayaan pada Dragusin. Menurut laporan Give Me Sport, Newcastle United menunjukkan ambisi besar di bursa transfer musim panas ini dengan mengincar 2 penyerang serba bisa dari RB Leipzig, Antonio Nusa dan Xavi Simons. Kedua pemain ini telah masuk radar The Magpies yang berhasrat memperkuat lini serang mereka. Namun Newcastle akan berhadapan pada tuntutan harga total 100 juta pound sterling dari raksasa Bundesliga tersebut. Xavi Simons telah membuktikan diri sebagai salah satu playmaker muda terbaik di Bundesliga sejak bergabung dengan RB Leipzig. Sementara itu Antonio Nusa juga telah menunjukkan potensi besar. Barcelona bekerja keras untuk memastikan transfer Nico Williams.
Mereka menghadapi penolakan keras dari Athletic Bilbao yang bertekad untuk memblokir kepindahan tersebut. Barcelona telah memiliki kesepakatan dengan Nico dan hanya perlu membayar sebesar 62 juta euro. Mereka juga perlu memastikan pendaftaran pemain tersebut. Di tengah semua ini, Diario Sport melaporkan bahwa Nico telah mengajukan satu permintaan utama kepada manajemen Barcelona. Tampaknya pemain internasional Spanyol tersebut telah meminta klub untuk mempercepat transfer dan menyelesaikan penandatanganannya sebelum 9 Juli. Manchester United terus berupaya mendapatkan Bryan Mbeumo dari Brentford. Namun tawaran terbaru mereka senilai 62,5 juta pound sterling kembali ditolak. Laporan BBC Sport menyebutkan bahwa United mengajukan proposal sebesar 55 juta pound sterling ditambah 7,5 juta pound sterling dalam bentuk bonus. Namun Brentford tetap bertahan pada valuasi mereka dan belum bersedia melepas pemain bintang tersebut. Bryan Mbeumo mencatatkan musim terbaik dalam karirnya pada musim lalu dengan torehan 20 gol dan 9 assist untuk Brentford. Banyak yang membicarakan tentang Vinicius dan masa depannya di Real Madrid, termasuk ketertarikan dari Arab Saudi yang siap menggelontorkan uang banyak untuk merekrutnya. Pada saat yang sama, Los Blancos telah berupaya memperbarui kontraknya yang akan berakhir pada tahun 2027. Bahkan ada laporan yang menyebutkan bahwa kesepakatan telah tercapai dan akan diresmikan setelah Piala Dunia antar klub. Namun menurut The Athletic, rombongan Vinicius Junior terus membantah keras adanya kesepakatan dengan Real Madrid terkait kontrak baru. Arsenal dikabarkan terus melakukan diskusi terkait bintang Aston Villa Morgan Rogers saat Direktur Olahraga Andrea Berta mengumpulkan informasi tentang target potensial. Menurut The Express, Andrea Berta dan pejabat tinggi Arsenal lainnya telah menjajaki berbagai kandidat yang dapat memberikan Mikel Arteta opsi segar di sayap kiri. The Express mengklaim bahwa klub awalnya menghubungi perwakilan Rogers sebulan lalu dan tetap berkomunikasi. Laporan itu menambahkan bahwa The Gunners mengincar berbagai target di posisi sayap, tetapi Morgan Rogers menawarkan keuntungan tambahan karena mampu beroperasi di posisi sentral. Dalam perkembangan yang mengkhawatirkan, Real Madrid secara resmi mengonfirmasi bek veteran David Alaba mengalami cedera baru. Pemain internasional Austria tersebut baru-baru ini kembali berlatih secara individu setelah menjalani operasi pada bulan Mei untuk mengatasi kerusakan meniskus di lututnya. Kini, bek tengah veteran tersebut harus absen karena cedera lagi. Jurnalis Arancha Rodriguez dari Kope menyatakan bahwa Alaba akan absen selama sebulan karena cedera otot soleus. Bek tengah veteran ini telah mengalami masa sulit selama 18 bulan terakhir atau lebih sejak ia mengalami cedera ACL pada Desember 2023. Oliver Giroud dikabarkan akan segera meninggalkan Los Angeles FC dan kembali ke sepak bola Eropa untuk bergabung dengan Lille. Meskipun kontrak pemain berusia 38 tahun itu dengan LAFC seharusnya berakhir pada malam tahun baru, klub telah mengumumkan perpisahan bersama pada akhir bulan ini. Saat Giroud menjalani hari-hari terakhirnya sebagai pemain LAFC, jurnalis Fabrizio Romano mengabarkan bahwa ia telah menerima kontrak 1 tahun dengan Lille untuk musim 2025-2026. Les Dogwes dikabarkan telah menyelesaikan semua dokumen yang diperlukan dan menjadwalkan pemeriksaan medis Giroud. Tottenham Hotspur dikabarkan siap menebus klausul pelepasan Eberechi Eze demi mendatangkannya dari Crystal Palace pada bursa transfer musim panas tahun ini. Menurut laporan dari Team Talk, Tottenham sangat ingin merekrut Eze pada bursa transfer musim panas ini. Klub London Utara itu dikabarkan siap mengaktifkan klausul pelepasan sang pemain senilai 68 juta pound sterling. Palace sendiri siap menerima pembayaran klausul Eze secara bertahap, namun mereka akan meminta setidaknya 45 juta pound sterling atau mendekati angka tersebut sebagai pembayaran pertama. Spurs pun dikabarkan bersedia menerima persyaratan tersebut. Menurut laporan pakar transfer Alfredo Pedula, Manchester United tengah gencar berupaya mendatangkan kiper Atalanta Marco Carnesecchi menjelang bursa transfer musim panas ini. Atalanta dikabarkan terbuka untuk menjual kiper Italia tersebut dengan biaya sekitar 45-50 juta euro. Sementara Setan Merah saat ini tengah mempersiapkan tawaran awal sebesar 40 juta euro. Meskipun tawaran MU mungkin belum sepenuhnya sesuai dengan nilai yang ditetapkan Atalanta, selalu ada ruang untuk berkompromi dalam negosiasi transfer. Setan Merah berharap tawaran tersebut akan diterima pihak Bergamo. Menurut laporan Vicha Hess, Arsenal dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund untuk memperkuat lini serang mereka.
Adeyemi kini menjadi pemain terakhir yang ditambahkan ke dalam daftar incaran tersebut, mengingat Borussia Dortmund mungkin terbuka untuk menerima tawaran yang tepat dari para peminat. Namun Arsenal tak sendirian dalam persaingan ini karena Newcastle United juga mempertimbangkan penyerang Jerman tersebut. Kini belum ada kejelasan pasti mengenai berapa besar keinginan raksasa Jerman tersebut untuk melepas penyerang serba bisa ini. Barcelona akhirnya menyelesaikan kewajiban finansial mereka yang sempat tertunda sejak krisis ekonomi 2020 lalu. Dilansir dari Sport, pembayaran terakhir senilai 16 juta euro telah ditransfer. Langkah ini menutup bab panjang dalam krisis finansial yang sempat membelit Blaugrana. Penundaan pembayaran gaji tersebut merupakan imbas langsung dari pandemi COVID-19. Untuk menghindari kebangkrutan, manajemen klub saat itu sepakat menunda pembayaran sebagian gaji dan bonus. Kesepakatan pembayaran bertahap mulai dijalankan sejak Desember 2021 dan akhirnya rampung pada Juni 2025. Paul Pogba kembali merumput di level tertinggi sepak bola usai menjalani sanksi larangan bermain. Ia kini resmi menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun bersama AS Monaco. Terakhir kali Pogba tampil secara kompetitif adalah pada awal musim 2023-2024 saat masih membela Juventus. Setelah melewati proses hukum panjang, sanksi 4 tahun yang dijatuhkan kepadanya dipotong menjadi 18 bulan. AS Monaco kini menjadi pilihan Pogba untuk mengawali babak baru dalam karirnya. Menariknya, ini merupakan kali pertama ia bermain di Ligue 1 meskipun berasal dari Prancis. AC Milan telah mencapai kesepakatan verbal dengan Torino untuk merekrut Samuel Ricci. Gelandang muda asal Italia itu dipastikan segera bergabung ke San Siro dalam waktu dekat. Kabar kesepakatan transfer Ricci ke Milan dikonfirmasi langsung oleh jurnalis ternama Fabrizio Romano yang melaporkan bahwa kedua klub telah mencapai kesepakatan secara verbal. Milan akan membayar 23 juta euro ditambah bonus performa sebesar 2 juta euro dengan total nilai mencapai sekitar 455,8 miliar rupiah. Ricci dijadwalkan menjalani tes medis dalam waktu dekat. Arsenal sedang gencar mencari striker baru untuk memperkuat skuad Mikel Arteta di bursa transfer musim panas ini. Beberapa nama besar sudah masuk daftar, dan yang terbaru, The Gunners sedang melirik striker Chelsea, Nicolas Jackson. Nicolas Jackson telah mencetak 30 gol dalam 80 penampilan untuk The Blues. Meski begitu, performanya kerap dikritik karena kurang konsisten. Namun Arsenal melihat potensi dalam dirinya, terutama setelah Chelsea dikabarkan terbuka untuk menjual Jackson. Menurut laporan The Transfer Podcast, Arsenal memiliki daftar panjang kandidat striker dan Jackson termasuk di dalamnya.